Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kali ini saya akan membahas mengenai energi biomasa, potensi dan karakteristiknya. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi energi biomasa yang ada di Indonesia dan karakteristiknya. Pada video sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa sumber energi terbarukan itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang diperkirakan tidak akan habis dan sumber energi yang kalau dikelola dengan baik itu bisa digunakan secara berkelanjutan. Nah, tabel ini menyajikan sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita memiliki sumber energi panas bumi dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia dengan potensi 12.386 MW listrik dan sampai saat ini kapasitas terpasangnya sudah mencapai 1.403,5 MW. Kemudian kita memiliki sumber energi hidro, baik hidro yang besar maupun mini dan mikrohidro dengan potensi 75.000 MW, tapi saat ini kapasitas yang sudah terpasang baru 8.671 MW. Kemudian kita juga memiliki sumber energi biomasa dengan potensi mencapai 32.654 MW listrik, tetapi yang sudah diinstal itu baru 1.626 MW untuk koneksi off-grid dan 91,1 MW untuk koneksi on-grid. Kemudian kita memiliki energi surya dan sekarang sudah terinstal baru 14.000 kW dan energi angin itu baru terinstal 1,96 MW dan baru-baru ini di Sulawesi telah memberikan kontribusi juga di dua lokasi dengan 150 MW. Sumber energi yang lain yang berpotensi untuk dikembangkan ada gelombang laut, ada energi panas laut, dan ada energi pasang surut, tetapi ini masih dalam pengembangan. Kita belum melihat bahwa dalam waktu dekat energi-energi ini bisa diaplikasikan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sumber energi biomasa. Yang pertama kita akan memulainya dengan definisi biomasa. Apa itu biomasa? Ada beberapa definisi. Yang pertama dari Trebi 93 menyatakan bahwa biomasa adalah berbagai bahan biologis yang dapat digunakan sebagai sumber energi utama. Kemudian kalau kita lihat dari kamus Merriam-Webster online, dikatakan bahwa biomasa adalah material tanaman dan limbah hewan yang digunakan khususnya sebagai sumber bahan bakar. Definisi yang lebih komprehensif itu diberikan oleh UNFCCC, yaitu United Nations Framework on Convention on Climate Change tahun 2005, yang menyatakan bahwa biomasa adalah sembarang material organik berasal dari tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tidak memfosil dan dapat terurai secara biologis. Definisi ini lebih operasional karena sebetulnya kalau kita telusur, bahan bakar fosil itu juga asalnya dulu dari biomasa. Tetapi dalam definisi ini tidak dimasukkan karena dinyatakan sumber yang tidak memfosil. Nah, definisi ini akan meliputi tidak hanya produk, tetapi juga produk samping atau byproduct, residu, dan limbah dari berbagai aktivitas dari bidang pertanian, kehutanan, dan industri yang terkait, serta fraksi organik yang tidak memfosil dari limbah industri dan sampah kota. Potensi energi biomasa di Indonesia itu sangat besar. Pada tahun 2012 itu tadi dinyatakan mencapai sekitar 32.654 dan saya telah melakukan update pada tahun 2018
Sehingga dan menurut updating yang saya lakukan, potensinya mencapai sekitar 40.697. Sumber energi ini berasal dari yang paling utama itu adalah perkebunan kelapa sawit, ya, yang mencapai total 17.883, karena begitu banyaknya limbah yang ada yang diperoleh dari perkebunan kelapa sawit, dan karena kita juga memiliki perkebunan kelapa sawit yang sangat besar atau paling besar di dunia, yang saat ini mencapai mungkin sekitar 14 juta hektar. Kemudian sumber penting yang lainnya itu adalah dari budidaya tanaman padi yang menghasilkan sekam padi dalam jumlah yang sangat melimpah, mencapai 11.667. Sumber-sumber yang lainnya saya kira yang juga barangkali menjadi perhatian belakangan ini adalah sampah kota. Karena keberhasilan misalnya pengelolaan sampah kota di Surabaya untuk menghasilkan listrik dan bahan-bahan lain seperti kompos. Potensi biomasa dari limbah sampah kota ini mencapai 2.230. Kalau kita kelola dengan baik, sumber-sumber energi ini semuanya akan bisa memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi bauran energi nasional. Nah, kita kembali ke biomasa, bagaimana biomasa itu terbentuk. Nah, kita lihat di gambar ini bahwa biomasa terbentuk melalui satu proses yang dinamakan fotosintesis, di mana CO2 dan H2O dengan cahaya matahari dan adanya klorofil di dalam tanaman itu akan akan terjadi reaksi kimia untuk menghasilkan biomasa, ya, ditambah oksigen. Jadi kita lihat di dalam grafik ini kita punya tanaman, ya, di dalamnya ada zat hijau daun atau klorofil, dan radiasi matahari, cahaya matahari, ya, ditambah dengan ditambah dengan karbon dioksida dan air, itu akan terjadi proses fotosintesis yang akan menghasilkan oksigen dan akan juga menghasilkan hidrokarbon dalam bentuk yang bermacam-macam, ya, dari perkembangan tanaman itu sendiri, dari kayunya yang tambah besar, dari cabangnya yang tambah banyak, dan kalau tanaman itu menghasilkan buah, dari buah-buah yang dihasilkannya. Nah, sumber biomasa di Indonesia itu banyak sumbernya. Ya, kita bisa melihat misalnya dari aktivitas pertanian, ada bagas, ada jerami, ada batang jagung, ada sekam padi, dan tandan kosong kelapa sawit, dan lain-lain, banyak yang lainnya lagi. Kemudian dari limbah peternakan, ya, kita punya banyak peternakan dari sapi, unggas, babi, dan peternakan yang lainnya, itu menghasilkan limbah yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi biomasa. Kemudian ada air limbah industri, ya, misalnya dari industri kelapa sawit, dari industri tebu, dari industri penggemukan sapi, dari industri cassava, itu juga menghasilkan air limbah yang semuanya bisa dikelola untuk menghasilkan energi dalam bentuk biogas. Kemudian ada juga sumber biomasa dari hutan dalam bentuk potongan kayu, dalam bentuk cabang kayu, serbuk gergajian yang jika dikelola juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Kemudian ada limbah dari sampah kota, ada limbah makanan, ada sampah kota itu sendiri, ada limbah kertas, kemudian juga air limbah kota yang juga bisa dikelola untuk menjadi sumber energi. Kemudian ada tanaman air yang juga bisa dikembangkan seperti enceng gondok yang produksinya sangat tinggi dan di mana-mana menjadi persoalan karena mengakibatkan pendangkalan danau dan sumber-sumber air. Kemudian juga ada alge yang bisa juga dikembangkan
untuk menghasilkan sumber energi. Kemudian kita juga bisa mengembangkan tanaman energi, tanaman yang khusus dikembangkan untuk energi. Kita memiliki spesies tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat dan dapat dikembangkan sebagai sumber energi. Misalnya ada beberapa kayu akasia, albasia, kemudian ada rumput gajah, ya, kemudian ada tanaman lain ya, yang juga punya potensi untuk dikembangkan sebagai penghasil energi. Nah, kalau kita lihat berdasarkan jenisnya, maka kita bisa membagi biomasa itu ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah tanaman penghasil minyak. Ya, ada minyak, ada tanaman kelapa sawit, ada kelapa itu sendiri, ada jarak pagar dan lain-lainnya yang hasilnya bisa diekstrak minyaknya, kemudian diproses menjadi bahan bakar biodiesel. Kemudian ada tanaman penghasil karbohidrat, gula dan padi seperti tebu, singkong, ya, sorghum yang produknya dapat dikonversi menjadi bahan bakar etanol. Kemudian juga ada tanaman penghasil bahan bakar padat, ya, seperti kayu-kayuan. Kemudian ada secara umum itu dikelompokkan ke dalam biomasa lignoselulosa. Ada kayu, ada serbuk gergaji, ada dedaunan, ada rerumputan, dan lain-lain. Itu semuanya adalah penghasil bahan bakar padat yang bisa juga digunakan sebagai sumber bahan bakar. Kemudian ada limbah biologis dan industri seperti kotoran ternak, air limbah, dan sampah kota yang dapat dikonversi menjadi biogas atau metana. Nah, di slide ini itu kita melihat struktur biomasa secara umum. Jadi biomasa itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah bahwa biomasa itu mengandung lignoselulosa yang terdiri dari hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Ya, kemudian di dalam biomasa itu juga ada ekstraksi zat-zat yang mudah mengalami penguapan setelah diberi perlakuan panas. Kemudian juga ada bagian abu. Abu di dalam biomasa ini adalah bagian yang kita anggap inet, bagian yang tidak memberikan kontribusi pada energi karena tidak memiliki nilai energi. Nah, kalau kita lihat ini adalah kira-kira kalau kita membelah-belah biomasa sampai yang sekecil-kecilnya, bagian yang sekecil-kecilnya, kita akan mendapatkan ini komponen-komponen biomasa ini. Ya, dari lignoselulosanya ada lignin, ada selulosa, ada hemiselulosa. Ya, kemudian juga ada komponen ekstraktifnya. Nah, tadi kita katakan bahwa komponen penting, salah satu komponen penting dari biomasa adalah bagian lignoselulosa yang terdiri dari lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, tabel ini menyajikan perbandingan sifat-sifat dari ketiga komponen ini. Tabel ini saya ambil dari presentasinya Profesor Heri Susanto, ITB. Kita melihat bahwa ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Untuk selulosa itu tidak larut di dalam air. Demikian juga lignin, tetapi hemiselulosa sedikit larut di dalam air. Yang kedua, selulosa itu larut dan terhidrolisis dalam asam mineral pekat seperti H2SO4 70%, HCl 40%, dan H3PO4 85%. Sedangkan hemiselulosa itu larut dan terhidrolisis dalam asam mineral yang lebih encer. Jadi lebih lemah, lebih tidak kuat. Lignin itu lebih kuat karena tidak larut dalam asam mineral. Kemudian selulosa itu tidak larut dalam asam organik. Sedangkan hemiselulosa larut dan terhidrolisis dalam asam organik yang pekat. Lignin larut secara parsial dalam asam organik yang pekat. Kemudian sifat yang lainnya lagi, selulosa tidak larut dalam alkali hidroksida, sedangkan hemiselulosa larut dalam alkali hidroksida encer, demikian juga dengan lignin. Nah, untuk melihat sifat-sifat biomasa,
maka kita perlu melakukan analisis biomasa, dan umumnya analisis biomasa ada dua jenis, yaitu analisis proksimat dan analisis ultimat. Analisis proksimat itu dilakukan untuk memperoleh sifat-sifat biomasa seperti kadar air. Dilakukan dengan cara mengoven selama 24 jam pada 100 derajat Celcius, kemudian kandungan bahan volatil yang dilakukan dengan cara membakar di dalam tanur pada suhu 950 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, dengan cara ini juga akan diperoleh kandungan ekstraktif dan karbon bebas. Kemudian juga diperoleh kandungan abu. Kemudian analisis proksimat ini juga digunakan untuk menentukan kandungan lignoselulose. Jadi berapa fraksi ligninnya, berapa selulose, dan berapa hemiselulosenya. Kemudian juga untuk mengetahui nilai kalori atau high heating value dari biomasa. Sedangkan analisis ultimat untuk biomasa itu dilakukan untuk mengetahui komposisi elemental utama dari biomasa. Jadi dengan analisis ultimat ini kita bisa mengetahui berapa kandungan karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta sulfur dari biomasa. Kemudian juga analisis ini jika dilakukan itu juga bisa memperoleh komposisi mineral di dalam abu. Ya, kita tahu bahwa abu adalah bagian yang inert dari biomasa dan tidak terbakar selama proses pembakaran. Komposisinya terdiri dari mineral dan banyak sekali mineral-mineral penyusunnya. Dan dari analisis ultimat ini kita bisa mengetahui komposisi mineralnya. Jadi mineral-mineral seperti kalsium, natrium, kalium, magnesium, kemudian besi, silikon, ya, fosfor, mangan, dan sebagainya itu bisa diketahui dari analisis ultimat. Nah, berikut ini adalah contoh hasil dari analisis biomasa yang saya kumpulkan dari pilis.nl. Pilis.nl ini merupakan satu situs yang memberikan informasi mengenai karakteristik biomasa, dan banyak sekali biomasa yang sudah dilaporkan karakteristiknya. Ya, jadi kandungan-kandungan yang ada di dalam biomasanya ya, banyak sekali, sudah ribuan jenis biomasa dikumpulkan di dalam website Pilis ini. Dan ini tersedia secara free dan kita bisa mengakses ke sana. Ini beberapa contoh biomasa yang mungkin bisa diaplikasikan di Indonesia. Jadi dari kayu amaran, kayu asem, kemudian ada bagas tebu, ada kulit kayu, ada cane trash itu sersah tebu, ada coconut coir itu serat dari kelapa, ada batok kelapa, ada kulit kopi. Ya, dan banyak sekali sampai water hyacinth itu enceng gondok. Ya. Dan ini adalah komposisinya, kita melihat ada beberapa jenis bahan yang memiliki komposisi abu yang tinggi, ya, lebih dari 10%, dan ada beberapa bahan yang komposisi abunya rendah. Yang komposisi abunya tinggi itu sebenarnya kurang baik untuk bahan bakar, harus melalui proses penurunan abu, sedangkan yang kandungan abunya rendah itu bagus sebagai bahan bakar. Tetapi untuk melihatnya tentu saja kita harus misalnya melihat komponen-komponen yang lain atau sifat-sifat yang lain. Dalam kaitannya dengan bahan bakar tentu kita akan melihat pada nilai kalorinya. Nah, di kolom yang paling kanan ini adalah nilai kalori dari bahan-bahan tersebut. Ya, kita bisa melihat bahwa nilai kalori biomasa itu yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi ini mungkin kulit kacang, atau mungkin yang juga termasuk tinggi adalah batok kelapa sekitar 20.000 kilojoule per kilogram. Yang lain-lainnya yang rendah itu bisa sekitar 16.000 kilojoule per kilogram.
Nah, tentu nilai ini adalah nilai yang paling tinggi diukur dalam kondisi tanpa air, dan dalam kondisi yang real tentu nilainya akan lebih rendah dari nilai-nilai ini karena biomasa itu pasti akan mengandung ada kadar airnya yang akan mengurangi nilai kalorinya. Nah, kita lihat di sini ya, pengaruh kadar air dan abu terhadap nilai energi. Kita bisa melihat di sini ya pengaruhnya bahwa kadar air sangat vital sekali. Kita bisa melihat dalam kondisi kadar air 0 nilai energinya dari sekitar misalnya 21 megajoule per kilogram, tetapi akan berkurang sangat banyak sekali, misalnya ketika kadar air itu mencapai katakanlah 50%. Dalam kadar air 50%, nilai energi tinggal separuhnya. Jadi untuk mengembalikannya supaya memperoleh nilai energi yang tinggi harus dikeringkan. Tetapi proses pengeringan itu sendiri juga akan memerlukan energi, dan ini merupakan salah satu ya persoalan yang harus dipikirkan. Kemudian di sebelah kanan ini adalah menunjukkan hubungan antara kadar abu dengan nilai kalori suatu bahan. Lagi data-data ini juga saya kumpulkan, saya pilih dari data yang dirilis oleh Phyllis.nl. Kita bisa melihat meskipun hubungan ini tidak terlalu kuat, ya, tetapi kita melihat ada kecenderungan bahwa bahan-bahan dengan kadar abu yang tinggi itu juga memiliki nilai energi yang rendah. Jadi keberadaan abu ini telah mengakibatkan turunnya nilai kalori. Hal ini bisa dipahami karena sekali lagi abu merupakan komponen yang tidak terbakar pada saat pembakaran, sehingga dia tidak menghasilkan energi. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan biomasa. Kelebihannya adalah bahwa biomasa itu mudah diperoleh, melimpah, terutama di negara kita. Kita bisa memperoleh biomasa itu di hampir di sembarang tempat kita bisa menemukannya. Kemudian sifatnya adalah renewable, artinya dapat dikelola supaya bisa lestari. Ya, karena biomasa yang sudah dipanen bisa ditanam kembali sehingga terus-menerus bisa diperoleh. Kemudian murah, biomasanya sendiri murah. Ya, kemudian tentu saja ramah lingkungan karena ini merupakan bahan biologis. Dan yang lainnya itu adalah biomasa ini bisa dikembangkan secara lokal oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensinya. Nah, kekurangannya adalah bahwa biomasa ini nilai kalorinya rendah. Ya, meskipun tadi kita memiliki nilai kalori pada kisaran 17 sampai 21 atau 22 megajoule per kilogram, ya, tetapi nilai ini juga masih jauh lebih rendah misalnya dibandingkan dengan nilai energi dari minyak solar misalnya yang mencapai sekitar 43 megajoule per kilogram. Jadi biomasa memiliki nilai kalori yang tidak lebih dari separuhnya dari minyak mineral. Kemudian kekurangan yang lain adalah umumnya biomasa memiliki kadar air yang tinggi. Nah, kadar air yang tinggi tadi sudah kita tunjukkan efeknya adalah karena kadar air tinggi itu menurunkan nilai kalori. Kemudian kadar air yang tinggi juga mengakibatkan bahwa biomasa ini menjadi cepat rusak, cepat terdekomposisi. Kemudian yang lainnya adalah biomasa memiliki kerapatan yang rendah. Nah, ini merupakan sifat yang krusial karena berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi. Kita bayangkan misalnya melakukan transportasi katakanlah jerami padi atau sekam padi, kita akan membayangkan ongkosnya menjadi mahal karena bulk density-nya rendah. Jadi yang kita bawa itu sedikit. Karena bahan-bahan seperti ini tentu akan dinilai berdasarkan beratnya, bukan berdasarkan volumenya. Jadi kalau berdasarkan beratnya, satu truk ketika mengangkut jerami bahkan sampai ditumpuk-tumpuk sampai tinggi dan membahayakan dalam perjalanannya itu sendiri, itu juga bobotnya tidak akan banyak. Kemudian
Bahan bakar biomasa juga menghasilkan banyak asap. Ini juga yang menjadi perhatian dan perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi asap yang dihasilkan dari pembakaran biomasa. Kemudian tentu saja biomasa ini bentuknya bermacam-macam, tidak homogen. Kita bisa melihat bentuk kayu dengan bentuk jerami itu akan berbeda. Nah, ini juga akan menyulitkan aplikasinya karena beberapa peralatan itu menghendaki bentuk biomasa yang homogen. Kemudian yang lainnya adalah higroskopik. Ya, selain kadar air yang tinggi, biomasa juga memiliki sifat higroskopik, artinya mudah menyerap air. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan sifat mudah rusak ketika disimpan. Kemudian beberapa jenis biomasa itu juga memiliki kadar abu dan mineral yang tinggi. Ya, kadar abu ini mengurangi nilai kalori dan mineral yang tinggi itu bisa merusakkan peralatan-peralatan aplikasi, peralatan-peralatan konversi biomasa, terutama ketika peralatan-peralatan itu bekerja pada suhu yang tinggi. Nah, saya kira kali ini kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.